tentang kedatangan Tuhan. Kita akan coba melihat dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang keempat. Kita akan melihat ya seperti apa jemaat Tesalonika ini. Ada 3 tema yang besar yang Paulus sampaikan kepada jemaat ini atas pujian mereka, atas pujian Paulus terhadap jemaat ini tentang usaha iman, tentang usaha kasih dan pengharapan mereka. Itu yang terjadi. Perbuatan iman, usaha kasih dan pengharapan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang hidup dalam kekudusan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tentang kekudusan hidup, bagaimana Paulus mengingatkan, menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka harus hidup kudus, menjauhi diri dari percabulan dan yang lain sebagainya. Bukan berarti bahwa jemaat ini sudah hidup di sana, tetapi menegaskan supaya mereka tidak bergaul, tidak hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Itu yang dimaksudkan. Nah, ayat 13 mari kita lihat. Kedatangan Tuhan itu temanya. 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus mengingatkan kepada jemaat ini supaya mereka tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya mereka tidak sama dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita. Kita berduka cita enggak kalau ada yang meninggal? Hah? Berduka cita? Tuh, berduka cita. Kalian katanya ya. Di Facebook seringkali. Sekarang orang tinggal gampang mengucapkan sesuatu. Padahal nggak ada jadi. Tuh, berduka cita asal sudah tulis saja. Ya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Tesalonika itu. Kenapa jemaat ini berduka cita kalau mereka meninggal? Ada yang meninggal. Kalau kita kenapa berduka cita kalau ada yang meninggal? Coba, apa alasan kita berduka cita? Iya, kita dekat dengan orang itu, kita tidak akan bertemu lagi dengan dia. Kita tidak akan memiliki kenangan-kenangan lagi bersama dengan dia. Kita merasakan bahwa betapa kita ini punya keterbatasan dengan dia, sehingga kita sampai meraung-raung dan kita tidak punya pengharapan. Sampai kapan pun nggak jumpa lagi. Saya ingat dulu ketika adik saya meninggal, saya bilang begitu, telepon pelai banci. Kan gitu ya, telepon pun gak bisa lagi. Sedih, sedih. Tapi Paulus mengingatkan kepada mereka bukan karena itu. Apa yang dialami rupanya, apa yang dimengerti oleh orang-orang Tesalonika ini dalam agama Yahudi yang mereka pelajari waktu itu, bahwa jemaat ini pengetahuan mereka, pengertian mereka tentang orang yang meninggal itu satu, pemahaman mereka kan menyembah berhala. Ya pasti keterbatasan mereka juga ya.
hubungan mereka sudah terputus kan begitu ya, siram kan begitu ya, sedih. Itu satu. Yang kedua di sana adalah mereka memang belum begitu paham kemana orang yang meninggal menurut kekristenan, karena Paulus sebagai hamba Tuhan belum sempat mengajarkan tentang ini kepada mereka, karena Paulus hanya sebentar melayani mereka. Mereka belum paham kemana orang meninggal itu. Mereka belum paham bahwa orang meninggal itu akan dibangkitkan. Belum paham akan hal itu. Ya. Jadi inilah Paulus kembali menegaskan, kami tidak mau kalau kamu tidak mengetahui akan keadaan orang-orang yang meninggal, supaya kamu tidak sama seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jemaat di Tesalonika ini, mereka juga punya satu pengetahuan, punya pengertian bahwa kalau orang yang hidup itu nanti tidak akan diangkat bersama, tidak akan ketika kedatangan Tuhan nanti dia tidak akan diangkat kepada Tuhan, gitu. Ya, ini yang dijelaskan di sana. Nah, tetapi kalau kita lihat kembali di sini ayat 14 ini, karena jikalau kita percaya, ya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita dulu berpikir kalau ada orang meninggal, kucai haus, wangi pengertian. Hadirin kasih mati-mati. Kalau ada yang meninggal, kenapa serem kalau kita? Lana akan jumpa-jumpa gitu. Ya, sangat terkejut kita. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, pengertian kita akan firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka akan berhenti dari jerit lelahnya. Kalau di bumi itu lelah kan? Lelah dengan segala pekerjaan kita. Pagi-pagi pergi ke ladang, bagi yang ke ladang, pergi ke kantor, bagi yang kantor. Pulang siang, masak lagi, menyiapkan makanan untuk seisi rumah. Siang itu kadang istirahat karena nggak sempat beristirahat, sudah pergi lagi bekerja, menyelesaikan, melanjutkan pekerjaan yang terbengkalai tadi. Dan begitu seterusnya sampai sore. Dan besok pun seperti itulah, terus berputar terus. Kadang nggak ada berhentinya. Letih kita. Ya. Tapi kalau orang yang mati di dalam Tuhan berhenti dari tenggelamnya, karena kita nggak sampai kepada pengertian yang demikian. Karena juga yang mati tadi belum di dalam Tuhan, itu yang paling menyedihkan kan begitu. Kalau orang yang mati itu di dalam Tuhan, kita nggak perlu seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Tapi kita memahami bahwa inilah penggenapan firman Tuhan. Setiap orang laba cilang mati sadakari, kan itu firman Tuhan bilang. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu akan dihakimi. Setelah dihakimi nanti apa yang akan terjadi? Apakah kita itu akan ada nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu atau tidak? Ini yang menjadi renungan kita. Firman Tuhan tadi katakan, karena jikalau kita percaya, dasarnya ya, apa? Percaya. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati. Yesus sudah mati? Yesus disalib bagiku. Itu
bahasa Indonesia. Bahasa Arab, Yesus kau mati gantiku, kau mati Tuhan Yesus menggantikan kita untuk menebus kita yang seharusnya kita sudah terikat dengan dosa, seharusnya kita sudah dibelenggu dengan dosa, tidak bisa kemana lagi. Tanpa dosa mau tidak mau kita pasti akan dihukum dengan segala dosa kita. Tapi Yesus datang untuk menebus kita, mengambil kita, mengangkat kita dari lumpur dosa itu. Itulah saya suka cita besar kita. Orang berdosa, saudara orang berdosa, kita orang berdosa, saya orang berdosa. Tapi Yesus datang dari surga mengangkat saya, memindahkan saya, menarik saya dari situ, menjadikan saya anak. Kalau ada anak orang yang terlantar, ya, saya ada teman saya, pendeta, dia punya anak 8. Anak yang dia lahirkan cuma 1, tapi dia memelihara anak 8 orang, semua laki-laki. Dan salah satu di sana antaranya adalah anak orang gila. Diangkat menjadi anaknya. Anak orang gila diangkat menjadi anak pendeta, anak satu-satunya pewaris tunggal dalam keluarganya. Iya, bahagia gak kira-kira? Iya. Satu lagi saya bertemu di Bali dengan seorang hamba Tuhan, pendeta. Dia punya anak sindrom Edion, wajah 1000 apa? 1000 wajah kata orang. Anak itu gak bisa ngapa-ngapain, semua harus diurus. Ada orang sindrom tapi dia bisa ngurus diri. Anak itu perempuan sampai maaf ketika dia haid pun harus diurus oleh orang tuanya. Apakah anak orang tua ini tidak tahu? Beliau tidak tahu, bapak ini tidak tahu kalau anak itu sindrom. Ketika dia lahir anak itu dia tahu sindrom. Kalau anak normal banyak orang yang mau mengangkatnya jadi anak. Tapi ini kami tahu dia sindrom sejak lahir. Kami mau mengangkat anak yang tidak normal supaya mereka merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga di dalam Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diangkat Tuhan dari lumpur dosa, betapa kita harus berbahagianya. Diberi pengertian kepada Tuhan tentang kematian. Diberi pengetahuan pengertian oleh Tuhan tentang kemanakah kita kalau kita mati. Bukankah itu sukacita yang besar kepada kita? Gak mungkin kita hidup selama-lamanya. Akibat dosa itu pasti akan dialami, akan terjadi. Sebab upah dosa ialah maut, sebab upah dosa ialah kematian. Lama silam manusia pasti akan mati. Itu pasti terjadi. Tapi tidak titik sampai di sana. Dan setelah itu dihakimi. Kapankah penghakiman itu datang? Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara harus mengerti dan percaya bahwa Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Jadi kekristenan kita bukan hanya kekristenan yang datang ke gereja, duduk pulang, tidak hanya sampai di situ. Sekedar punya surat baptisan bukan sampai di situ, tapi sampai kepada pengenalan akan Allah yang benar. Dan sampai kepada pengertian bahwa aku ini kemana kalau roh dan jiwaku dipanggil oleh Tuhan. Yesus mengajarkan itu lewat Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang orang-orang yang kemana orang meninggal. Dan hari ini juga kembali tegaskan kepada kita, karena jika kita percaya, ada jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, kejahatan kita, dan telah bangkit dari antara orang mati. Bangkit pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Itu memberi pengharapan bahwa kita juga akan mengalami kehidupan yang baru. Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Betapa bahagianya kita hidup tapi mati. Ya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, sekali garis bawah ya, dalam Yesus, apa yang terjadi? Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Betapa indahnya, betapa berbahagianya kita jikalau kita percaya, jikalau saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Saya ralat sedikit. Mereka berpikir bahwa yang masih hidup saja dia akan ke surga, tapi yang masih yang sudah meninggal akan tetap dibangkitkan dan tetap hidup di bumi ini. Pengertian yang salah. Itu makanya Paulus luruskan ini. Yang mati dibangkitkan, diangkat bersama-sama dengan Allah, dikumpulkan bersama-sama dengan Allah di surga, dan yang masih hidup juga akan diangkat. Ini jelas dikatakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Tadi lagunya, bila sangkakala Allah, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah berbunyi, bila namaku dipanggil ku ada. Iya, sebab pada waktu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Siapa yang turun? Tuhan turun dari surga. Ngapain? Ngapain dia? Maka Tuhan akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Gak bisa bayangkan seperti apa kita akan naik nanti ya. Ya, ada yang mungkin dari atas pohon aren, ada yang yakin dia mau bagaikan belum. Ada mungkin dia sedang berada jauh mau bagaikan. Iya, bisa kan? Ada mungkin yang sedang duduk di kantornya, ada mungkin sedang memelihara ternaknya, ya kan Bu? Kira-kira kan gitu. Sedang ngasih makan ternak kan gitu ya. Apa gitu ya kira-kira? Macam-macam. Ada mungkin orang yang sedang membawa mobil, ada mungkin orang yang sedang mendayung sepeda, ada orang yang sedang menyusui anaknya. Bisa kita bayangkan seperti apa? Itu pada mata kita diangkat. Iya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi apakah semua akan diangkat? Tidak. Hanya yang percaya saja. Yang tidak percaya bagaimana? Tinggal. Tapi akan diperhadapkan kepada sangat, ya itu masa 1000 tahun. Itu lain waktu kita akan belajar. Masa 1000 tahun, masa kesusahan besar akan dihadapi dan tidak ada. Tapi orang percaya sudah akan masa kesusahan besar, masa 1000 tahun akan datang semua. Nanti itu akan dilepaskan iblis. Orang percaya tidak akan ada lagi di situ. Sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, itu terlalu panjang nanti. Nah, jadi inilah yang perlu kita ingat tentang yang ini. Makanya kalau ada yang meninggal itu, kalau ada orang yang belum percaya, wajar kita sedih, karena dia akan dihakimi. Tapi tidak ada yang bisa kita buat nanti. Kalaupun kita merawat-rawat tidak bisa berbuat. Tapi kalau orang yang sudah percaya Yesus, maka sekarang ketika masih ada
supaya kita menjadi milik Tuhan. Dan kalau ada keluarga kita, saudara kita yang mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mari kita beritakan Injil kepada mereka supaya mereka memperoleh keselamatan. Ini yang pentingnya hidup di bumi ini. Selama masih ada kesempatan hidup di bumi ini, mari kita melayani Tuhan bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus. Maksudnya di sana supaya orang-orang yang berdosa itu sampai kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Betapa sedihnya, betapa mengerikannya kalau ada keluarga kita nanti ketika dia datang dalam ketika Yesus datang kembali, dia tidak akan diangkat bersama dengan Tuhan. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya jemaat di Tesalonika ini mengerti kemanakah orang ini, supaya mereka tidak berduka cita. Apa duka cita mereka tadi? Mereka berduka cita oleh karena mereka tidak tahu kemana orang yang sudah mati itu. Mereka berpikir bahwa mereka itu tidak akan berkumpulkan bersama-sama dengan Allah. Mereka tidak mengerti. Tapi akhirnya Tuhan menegaskan ini kembali. Kita juga sebagai orang percaya hari ini, sebagai orang Kristen hari ini, mengertikah kita Yesus pasti datang akan menghakimi kita? Percayakah kita bahwa dia akan kembali ke dunia ini? Setelah dia menyatakan dirinya kepada kita, kedatangan Yesus dalam dunia yang pertama kali, dia menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi Juru Selamat kita. Sudahkah kita mengenal dia? Dia Juru Selamat kita? Sudahkah kita terima dia? Kalau sudah, berarti kita sudah menjadi anaknya, diangkat menjadi anaknya. Dan setelah kita menjadi anaknya ini, kita harus mengerti kemanakah orang yang sudah meninggal. Kalau aku mati, aku bersyukur, aku bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau saudaraku mati, orang tuaku meninggal, saudaraku meninggal, kalau mereka belum di dalam Tuhan, mereka akan menuju kepada kebinasaan itu. Api neraka yang menyala-nyala itu akan menerima dia, akan menantikan dia. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, karena sesungguhnya tadi dikatakan di sana, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lakukan selama kita masih hidup di bumi ini, selama kita masih bernafas. Tahukah kita bahwa kalau kita dipanggil nanti namamu sudah ada? Bersyukur kalau memang sudah ada. Tapi apakah yang kita lakukan? Saya mengingat kalau seorang pengantin pria mempelai wanita, ketika dia akan menikah, dia tahu pasti kapan dia akan menikah. Tanggalnya sudah ada. Dia akan berdandan untuk suaminya. Berdandan sebagaimana? Seadanya. Udahlah, gini aja lah. Gomeh yang gak pada suri. Kira-kira begitu. Lihat kan kalau begitu. Gak usah pakai sekolah aja mau dia. Gak ada sekali cuman. Kan itu yang mereka katakan. Maka mereka berdandan sehabis-habisnya. Setelah habis kan gitu kira-kira. Untuk menanti mempelai laki-laki itu. Ya, itu yang dilakukan. Mempelai pria yang sesungguhnya, yang menjadi mempelai kita itu, saudara laki-laki dan perempuan tetap sama di hadapan Tuhan adalah mempelai wanita namanya. Yang akan menantikan mempelai laki-laki itu adalah Yesus Kristus yang berjanji pasti akan datang kembali menemui kita, mengangkat kita. Kalau memang kita sudah percaya akan diangkatnya, apakah kita tidak akan mendapatkan malu bersama dengan Dia? Apa yang perlu dipersiapkan? Kalau
perempuan, 10 perempuan itu 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Benar cerita itu? Iya. 10 perempuan, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Apa yang terjadi di sana? 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Yang 5 itu membawa minyaknya, persediaannya. Kapanpun nanti pengantin itu akan datang, entah pun habis minyak yang ada di dalam lampunya itu, dia sudah punya persediaan. Tetapi yang bodoh itu, mereka tidak bawa persediaan. Mereka berpikir apa? Cukup dia nanti ini, cepat dia nanti dia datang. Kedatangannya itu seperti seorang pencuri. Kedatangannya itu seperti tidak tahu kapan dia akan datang. Tapi yang pasti kalau sama seperti perempuan yang bijak tadi, yang menyiapkan minyaknya, terlambat pun pengantin itu datang. Ketika dia datang, dia masih ada minyaknya tadi, lampunya tadi masih tetap ada. Dia tertidur tadi itu kan gitu ya, tertidur. Enggaknya datang lagi itu, udah tidur kita, gitu ya. Tertidur dia. Tapi waktu dia tidur itu apa? Disitulah pengantin itu datang. Waktu dia mau masuk, pintu sudah tertutup, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena waktu tadi dia belum datang itu, dia kehabisan iman. Maka dia harus tidak lagi dulu. Terjego, pintu sudah ditutup. Kadang-kadang kita juga bisa seperti itu. Hari bertobat, besoklah bertobat. Nantilah datang sahabat Tuhan, nantilah serius nih. Kalau nanti aku sudah menikah, nanti kalau aku sudah kerja, nantilah kalau sudah ada anakku, nantilah dan nantilah. Itu salah satu siasat iblis, menunda-nunda. Datang Tuhan, kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Memang lagu ini sudah lama. Waktu kita kecil pun sudah tahu lagu ini. Dia berjanji akan kembali. Sudah tahu kita lagu itu. Dan sampai hari ini dia belum datang. Tapi keadaan tanda-tanda air zaman sudah semakin banyak. Sepertiga dari penduduk bumi akan meninggal. Ini sudah lebih sepertiga penduduk bumi meninggal. Kasus COVID pun sudah berapa orang ribu yang meninggal. Indonesia saja. Belum lagi mendunia. Tapi Injil belum diberitakan kepada seluruh suku bangsa. Hanya tinggal itu. Seluruh suku bangsa belum mendengar Injil. Ada suku bangsa yang belum mendengar Injil. Dan suku bangsa nanti sudah semuanya mendengar Injil. Tidak tunggu harus mereka bertobat dulu. Tidak tunggu harus mereka dari pendeta dulu. Tapi kalau sampai nanti semua suku bangsa mendengar Injil, di situ Yesus pasti akan datang. Kedatangannya seperti seorang pencuri. Tak seorang pun tahu kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini untuk menghakimi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting adalah kesiapan kita. Selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, bertobatlah dan layanilah Tuhan. Kalau saudara belum bertobat, bertobatlah. Kalau saudara sudah bertobat, layanilah Tuhan. Kalau kita hanya melayani dunia ini yang akan ditinggalkan, melayani dunia yang akan lenyap ini, tidak akan ada artinya. Tapi selama kita masih bernapas, mari kita melayani Tuhan. Lewat apa? Lewat karunia kita, lewat pekerjaan kita. Enggak semua orang harus jadi hamba Tuhan. Enggak semua orang harus khotbah di mimbar. Tapi semua kita bisa dipakai oleh Tuhan di saksi itu, menyatakan kasih Allah lewat hidup kita, lewat pendidikan kita, lewat pekerjaan kita, lewat uang kita, lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita tidak akan kedapatan sedang tidur. Tapi Tuhan menemui kita. Entah kita yang datang lewat kematian kita, karena kalau sudah mati nanti kita lagi bertobat. Ya, kita lagi bertobat. Sekarang
ini yang perlu bertobat. Datang kepada Yesus ada Tuhan. Jikalau saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Dan mereka yang belum mati pun akan diangkat. Kalau sudah percaya, akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Tapi yang belum mati bagaimana? Akan tinggal di bumi, menantikan waktu penantian itu, menantikan masa 1000 tahun, dan akan ada kesusahan yang besar. Itu akan terjadi, banyak kesulitan di bumi. Ini belum akhir zaman, belum akhir zaman. Ini masih zaman akhir. Sekalipun kita bisa katakan bahwa ini sudah ada kesulitan, tapi belum akhir zaman. Akhir zaman itu belum sampai hari ini. Akhir zaman orang percaya sudah akan nanti. Tapi zaman akhir sering kita melihat tanda-tanda itu. Ya, ini sudah semakin dekat. Belum selesai yang satu, sudah datang lagi. Ya, di negara kita sudah semakin melihat kita itu. Belum selesai COVID, banjir, belum selesai banjir, apalagi pesawat terbang lagi. Berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak yang kerugian, dan banyak sebagainya itu. Negara banyak kerugian. Iya, kalau sebagai pemimpin negara, sebagai kepala negara pun sudah pusing, ya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, kita ini sebagai orang percaya, kesempatan itu masih ada bagi kita. Bertobatlah, supaya ketika Yesus datang untuk kedua kali, saudara bisa diangkat, dan kalau sudah mati akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Tapi kalau tidak, pasti saudara akan binasa. Tapi masih ada kesempatan. Kalau hari ini saudara bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, hari ini saudara bertobat, menyerahkan hidup saudara, melayani Tuhan, hidup kudus di mata Tuhan, dan melayani Tuhan, kita berarti di mata Tuhan. Ini firman Tuhan, mari kita berdoa.